Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Anam dari kelas H dan NIM 434. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas pengertian negara, pengertian adanya negara. Yang pertama, pengertian negara. Menurut J.J. Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat secara bersama-sama dalam melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri maupun harta benda anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka. Lalu, menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, menurut Jean Bodin, negara ialah persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh kekuasaan yang daulat. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah negara adalah institusi atau wilayah yang ditempati oleh orang-orang dengan adanya pemimpin dan memiliki tujuan yang sama secara terikat. Yang kedua, fungsi negara. Fungsi negara adalah gambaran mengenai apa yang harus dilakukan sebuah negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara itu dapat disebut juga sebagai tugas negara. Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa fungsi negara, yakni 1. Fungsi negara menurut John Locke. Fungsi legislatif, yakni negara bertugas untuk membuat peraturan. Fungsi eksekutif, yakni negara bertugas untuk melakukan peraturan, untuk melaksanakan peraturan. Fungsi federatif, yakni negara bertugas untuk mengurusi urusan luar negeri dalam urusan perang dan damai. Fungsi negara menurut Montesquieu. Fungsi legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Fungsi eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Fungsi yudikatif bertugas untuk mengawasi supaya semua peraturan ditaati. 3. Fungsi menurut negara Van Vollenhoven. Fungsi regeling bertugas untuk membuat peraturan. Fungsi bestur bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah. Fungsi rekprak bertugas untuk mengadili. Fungsi politi bertugas untuk ketertiban dan keamanan. Fungsi negara menurut Goodenough. Policy making, kebijakan negara untuk waktu tertentu dan diperuntukkan kepada seluruh rakyat. Fungsi policy executing, kebijakan yang harus dilakukan supaya policy making dapat tercapai. Miram menurut Badianju. Negara bertindak sebagai stabilitator, melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah pemberontakan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pertahanan, menegakkan keadilan dengan adanya badan hukum. Unsur negara. Konvensi Montevideo merupakan suatu kesepakatan hukum internasional 1933 yang membahas mengenai unsur-unsur yang harus dimiliki dalam suatu negara, yakni harus ada penghuni, rakyat, penduduk, warga negara atau bangsa, harus ada wilayah yang ditempati dan dikuasai, harus ada kekuasaan tertinggi, penguasa atau pemerintahan yang berdaulat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Keempat unsur tersebut dapat dilengkapi dengan unsur deklaratif yang berusaha mengakui dari negara lain, baik secara de jure maupun de facto.
Sementara itu, setiap negara dalam sistem politik internasional harus memenuhi adanya 9 unsur negara sebagai berikut. 1. Unsur wilayah. 2. Unsur sumber daya alam. 3. Unsur kapasitas industri. 4. Jumlah penduduk. 5. Pemerintah yang stabil. 6. Mempunyai angkatan bersenjata yang kuat. 7. Memiliki kepribadian nasional. 8. Menjadi bangsa yang bermoral. 9. Kualitas diplomasi. Tujuan adanya negara. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara Indonesia yang pertama adalah perlindungan. Tujuan ini didapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut berarti seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi, mulai dari rakyat, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Parameter atau sebuah ukuran subjek hukum seorang warga negara telah dilindungi. Jika hal-hal sebagai warga negara tersebut sudah dipenuhi, pemenuhan tersebut didasarkan oleh hukum negara Indonesia. Hak dari warga sudah dipenuhi. Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara Indonesia yang kedua adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Tujuan negara Indonesia ini dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum. Parameter dari kesejahteraan di negara Indonesia terdapat 3 unsur, serta merupakan sebuah syarat yang subjektif dan paling minimal. Ketika ketiga unsur tersebut dapat dipenuhi, maka warga negara Indonesia dapat dibilang sejahtera. Ketiga unsur tersebut adalah pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan tempat tinggal atau papan. Sebuah kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup hal mengenai kesejahteraan ekonomi dan materi saja, namun kesejahteraan lahir dan batin juga harus diperhatikan. Kesejahteraan secara lahir dan batin juga hal yang penting. Hal itu harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan secara lahir dan batin antara lain seperti terciptanya perasaan aman dan nyaman pada setiap warga negara. Selain itu, sikap seperti saling menghormati gotong royong, menghargai hak antar warga negara yang makmur, adil dan sejahtera, menjalankan kewajiban masing-masing warga negara, dan lain sebagainya. Kesejahteraan secara ekonomi materi juga harus ditingkatkan. Contoh hal yang bisa dilakukan adalah terus bersaing dalam hal perekonomian secara nasional dan internasional. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara Indonesia yang ketiga adalah berkaitan dengan pencerdasan. Tujuan negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara Indonesia dalam hal mencerdaskan ini adalah untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. Negara Indonesia harus memastikan bahwa seluruh warga negaranya memiliki keempat dalam mengenyam pendidikan yang layak. Pasalnya, dengan adanya warga negara yang cerdas, maka pembangunan serta kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Hal yang
hal yang terpenting adalah tujuan negara Indonesia untuk mengenai pencerdasan akan dilaksanakan dengan baik. Seorang warga negara untuk mencapai tujuan pencerdasan bisa dilakukan dengan mengejar pendidikan. Mengenyam pendidikan setinggi-tingginya adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan negara Indonesia dalam hal pencerdasan bangsa. Kesimpulan, secara hakikat, negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Interaksi yang dianggap terjadi di antara individu-individu yang berasal dari satu negara telah dinyatakan sebagai suatu unsur sosiologis yang terlepas dari hukum, yang berbentuk kesatuan individu dari suatu negara, dan oleh sebab itu membentuk negara sebagai satu realitas sosial. Berangkat dari pemikiran bahwa negara sebagai kesatuan individu, maka perlu adanya fungsi negara yang jelas dan terarah untuk mengcover segala persoalan-persoalan individu yang mengemuka. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. Fungsi melakukan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentroknya yang terjadi dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban, segala kegiatan yang akan dilakukan negara dapat dilaksanakan. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi negara berikut adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang. 3. Fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Fungsi pertahanan penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain, dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini. Fungsi menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Sekian presentasi ilmu negara saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.